Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adri dari Prodi Manajemen Dakwah kelas 2D Manajemen Dakwah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat dengan perkembangan manajemen Islam era Orde Baru di Indonesia. Islam pada masa Orde Baru adalah hubungan antara Islam dengan pemerintahan di era kepemimpinan Soeharto. Islam pada masa ini berlangsung 32 tahun sesuai dengan periode Orde Baru, tepatnya sejak 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru terjalin hubungan antara Islam politik, terutama kalangan Islam modernis, dengan pemerintahan yang mendapat dukungan dari ABRI. Walau hubungan antara Islam dan pemerintahan mengalami pasang surut karena berbagai dinamika konflik yang ada, namun Islam dan pemerintahan saling membutuhkan dan berpengaruh pada masa depan politik bangsa. Satu, periode awal yaitu 1966 sampai 1977. Konsolidasi dua kekuatan. Pada awal era Orde Baru, umat Islam di Indonesia dipandang sebelah mata. Hal itu dikarenakan sejarah jumlah penduduk muslim merupakan mayoritas, namun secara keahlian masih minim. Pada tahun 1973 terjadi kontroversi di Indonesia karena pemerintahan membuat rancangan undang-undang perkawinan (RUU Perkawinan) yang dianggap bertentangan dengan Islam. Muhammad Hatta kemudian mengirimkan surat kepada Soeharto agar menerima tuntutan kaum muslim. Peristiwa lain yang terjadi pada periode ini adalah umat Islam menuntut kepada agar membebaskan beberapa pemimpin Masyumi yang ditahan. Mereka juga menuntut agar partai Masyumi berdiri. Akan tetapi usaha mereka tak berhasil karena rezim Soeharto tak memberikan izin. Pemerintah beranggapan bahwa jika partai Islam diperbolehkan, maka partai tersebut akan menimbulkan pertentangan dan mengganggu pembangunan nasional atau konflik. 2. Periode 1977 sampai 1985. Fragmentasi dan reformasi. Pada periode ini, pemerintahan melakukan penyingkiran terhadap orang-orang Masyumi karena mereka dianggap sebagai kaum modernisasi dan reformis Islam. Pemerintah juga melakukan depolitisasi umat Islam khususnya dan kelompok masyarakat politik lainnya karena dianggap menyebarkan praktek politik berbasis politik aliran. Pada tahun 1977, Indonesia melakukan pemilihan umum atau pemilu. Partai-partai Islam berpartisipasi, namun dukungan yang mereka dapatkan sangat minim. Begitupun pada tahun 1982. Akan tetapi pemilu pada era itu dianggap sebagai pemilu yang tidak jujur dan tidak adil karena realisasi dan pemilihan umum yang langsung, namun bebas dan rahasia sulit direplikasikan. 3. Periode 1985 sampai 1988. Pola integrasi simbiosis. Pada periode ini hubungan antara Islam dan pemerintahan membaik karena mereka merasa saling membutuhkan. Salah satunya adalah pemerintahan mengeluarkan SKB. Selain itu juga lahir UU Pendidikan Nasional 1988 dan UU Peradilan Agama 1989. Berdirinya ICMI berkat dengan dukungan pemerintahan pada 1990 SKB kepada para siswa. Hasil ini didapatkan tak terlepas dari upaya perjuangan intelektual pemuda Islam kala itu. Menjelang tahun 1990-an, Soeharto mulai menunjukkan simpati politiknya kepada kelompok politik Islam. Di samping hal-hal yang disebutkan, Soeharto juga mengizinkan sistem perbankan Islam yang dikenal dengan bank muamalah dan terjadinya perubahan ABRI yang sebelumnya menjadi tidak anti-Islam. Hal itu terbukti dengan dilibatkannya perwira santri atau simpatisan Islam ke dalam kepemimpinan militer. Itulah tadi yang dapat saya simpulkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.